Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih, salam sehat untuk semua. Saya Ketua Umum ASITA, Association of the Indonesia Tour and Travel Agency, yang membersnya kurang lebih 7.000 travel agent di seluruh Indonesia. Masing-masing DPD ada ketuanya masing-masing. Terima kasih atas pertanyaannya, good question ya. Jadi tentunya pada masa pandemi yang waktu itu melonjak, lagi-lagi saya sebagai ketua umum sangat-sangat prihatin karena waktu sebelumnya itu hampir 90%, bahkan ada yang bilang 98% itu betul-betul tidak ada kegiatan. Jadi intinya di atas 90% itu betul-betul tidak ada kegiatan, tidak ada activity, tidak ada cuan kata orang kita mah. Nah, mungkin kita kasih historinya, memang pandemi ini cukup sangat prihatin untuk selama 2 tahun ini. Sebelumnya kita tahu mulai awal kita juga tidak prediksi pandemi ini akan begitu lama. Termasuk saya sendiri sebagai ketua umum, waktu itu kita mau mengadakan ASITA Wise Travel Fair yang di bulan Maret, kita extend mungkin di bulan Juni juga udah selesai. Setelah Juni, September. Tapi setelah September kita tahu sekali itu tidak mungkin. Jadi betul-betul sangat prihatin. Nah, jadi pada saat itu yang tadi poinnya 90% anggota ASITA khususnya travel agency tidak ada activity, Pak. Ya, berupa misalnya seperti government, karena government biar gimana tetap masih jalan. Kemudian yang penting-penting Pak, misalnya saya sendiri dapat misalnya orang yang kuliah, orang Malaysia kuliah di Indonesia. Dan itu saya sendiri ada misalnya charter pesawat ke Malaysia karena tidak ada penerbangan. Jadi kita ada tuh charter untuk mahasiswa, jadi itu betul-betul yang sangat urgent, misalnya untuk sakit atau mereka yang sekolah harus pulang ke negaranya. Kemudian pemerintah pun juga sama, yang benar-benar urgent karena kan kita banyak sekali peraturan, seperti itu Pak. Setuju. Kita selalu tahu ya, di balik ada kesulitan pasti hikmahnya ada kebaikan. Itu juga kita camkan walaupun ini sangat berat. Lagi-lagi saya sebagai ketua umum tentunya pada waktu COVID itu kita yang pertama melakukan betul-betul koordinasi untuk pasca COVID. Jadi kita buat bincang bisnis ASITA, BBA tuh hampir seminggu sekali itu buat. Yang kedua betul sekali, itu kita realize betapa IT itu online system, teknologi itu sangat penting. Dan yang ketiga kita bisa tahu sekarang, dulu kalau kita meeting Zoom kayaknya nggak enak. Sekarang walaupun sudah alhamdulillah sudah sekarang ini pandemi berakhir, mudah-mudahan jadi endemi, itu kita juga udah lebih enak Zoom gitu kan, itu hikmahnya. Dan yang ini yang paling penting juga hikmahnya, kita biasanya untuk mempromosikan Indonesia ini yang indah 34 provinsi, 514 kabupaten, itu sangat susah, sangat difficult sekali. Kadang semua orang suka ini karena satu image, kedua juga harga. Nah di situ sekarang kita betul-betul domestik kita ini berjalan. Apalagi kaum milenial, saya sangat bangga, terima kasih. Sekarang ingin sekali ke provinsi-provinsi yang baru, kadang-kadang malahan dia yang lebih pinter menjelajah, karena dengan adanya COVID ini kita kan perlu fresh air, perlu yang adventure, perlu yang di luar gitu. Jadi ini yang hikmahnya.
Yang pertama, kita tidak pernah realize, tidak pernah kalau nyangka ini seperti ini 2 tahun. Karena sebetulnya kalau lagi tidak pandemi ini, itu travel itu paling enak dalam arti positif. Karena kita sudah berjalan, anggota kita tuh kalau punten nyari uang yang kecil-kecil aja deh, mulai dari yang 25, 50 sampai ratusan juta sampai miliaran, itu sebenarnya sudah mudah. Dalam arti positif, karena kita selalu bekerja sama, selalu berkolaborasi, mempromosikan wisata-wisata ke luar negeri, Amerika, Eropa, Korea, Jepang, dan udah ada hasilnya. Dan yang paling penting juga, kita udah proven, Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sudah tahu gitu gimana kerjanya Asita dalam mendatangkan inbound. Itu yang pertama. Yang kedua, betul, teknologi. Jadi kita ini betul-betul yang tadi ya realize. Saya tadi kalau bisa lihat, kita lagi diskusi untuk online system. Saya sebelum COVID itu sudah menyiapkan untuk online system, dan itu sangat sulit. Betul-betul, termasuk waktu itu punten menterinya Pak Arief Yahya soft launchingnya dengan Pak Menteri untuk gimana melek teknologi. Tapi kan itu sangat sulit, orang kita sudah enak kok dengan konvensional, dengan mudahnya. Tapi dengan ini teknologi, apalagi kita bisa tahu data. Indonesia sekarang yang terbanyak memakai email, memakai untuk WhatsApp, whatever. Karena kita itu penduduknya 280 juta lebih. Jadi ini, dan itu positifnya juga, itu pangsa pasar yang sangat banyak. Sehingga semua teknologi juga sekarang banyak yang mengincar ke Indonesia. Itu saya tahu berdasarkan riset dan semuanya. Jadi ini hikmahnya, dan mudah-mudahan juga kita lebih, oh ternyata misalnya tadi kalau ada uang tuh di save karena mungkin kan itu tidak. Kita kadang-kadang punten terutama di Bali, kita yakin banget itu pasti tidak ada, dan kita Bali kita tahu sangat kreatif dan inovatif. Tadinya Kute yang paling, sekarang sudah tidak terlalu, dan saya sangat apresiasi kepada gubernur, wakil gubernur yang sangat concern dan juga selalu mensupport Asita. Itu sekarang ke seluruh daerah yang tadinya tidak mungkin kayaknya dijajaki. Jadi ini adalah poin-poin sehingga jika ada uang itu di save. Jadi kita memang tidak ini lebih banyak kita jangan termasuk saya mungkin beli properti, beli ini. Nah itulah mungkin untuk hikmahnya kepada teman-teman. Tentunya pada saat kita bisa mendapatkan uang, nah kita mungkin satu tadi berpikir untuk nanti jika ada force major atau apa. Saya sejak kebetulan kuliah saya juga di bidang tourism waktu mulai dari saya lulus SMA, karena memang saya suka traveling dan saya tahu untuk mencapai itu kita harus ada akademisi dan praktisi. Jadi saya tahu persis sebetulnya dengan pengalaman-pengalaman. Waktu itu juga saya waktu masih teman-teman jadi milenial, saya pasti pengennya keluar negeri dan apa. Ternyata punten saya sudah pergi hampir seluruh dunia, mulai Amerika, Eropa, Middle East, Korea, Jepang, semua saya jaki, ASEAN. Dan saya udah yang aneh-aneh lah, misalnya ke Tunis, kemudian juga ke Bosnia, sampai seperti itu. Tidak ada yang lebih cantik dibanding Indonesia. Saya juga sudah ke 34 provinsi, itu yang pertama. Yang kedua, saya research pun S3 saya itu, saya tahu NTT. Sangat cantik dan bagus, dan seluruh provinsi. Tapi pada saat itu saya S3 saya ambil NTT, kenapa? Karena waktu kedatangan wisatawan mancanegara cuma 2% dari Bali. Sedangkan itu cuma 45 menit naik pesawat. Sehingga pada saat setelah research saya bagaimana untuk membuat jika orang luar, orang wisatawan mancanegara sudah datang ke Indonesia, kita memberikan alternatif lain selain Bali. Jadi sebelum terima kasih Pak Presiden sudah membuat 10 destinasi baru dan 5 prioritas. Tapi sama,
sebetulnya Asita juga. Jadi itu kita sudah, sebelum itu kita sudah bagaimana mempromosikan yang 34 provinsi ini. Karena saya ketua umum tidak mungkin dong mempromosikan Bali dan 34 provinsi. Sehingga, tapi saya betul sekali Pak Jokowi, saya tahu presiden kita yang saya sangat banggakan, sangat concern ke pemerintah, dan saya merasakan itu. Dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terima kasih Mas Sandi selalu support Asita. Memang betul. Jadi untuk ini 5 prioritas kita utamakan, dan setelah itu betul-betul lagi-lagi saya sebagai ketua umum mudah-mudahan 34 provinsi ini dan 514 kabupaten. Karena saya ketemu bupati itu tolonglah, misalnya kemarin ketemu Gubernur Dairi yang still nature, dan ini juga berdasarkan riset saya orang luar itu sudah puaslah dengan keindahan, dia perlu natural. Dan kalau kita bawa orang baik, orang Saudi, orang Eropa, Amerika, dia sangat ini. Apalagi orang Saudi, dia bilang Indonesia ini surga dunia. Dia yang bilang seperti itu, bukan kita. Jadi orang asing, kalau kita sudah yakin, saya apalagi mereka, itu jadi sudah proven Pak, Indonesia is fantastic. Yang pertama waktu riset saya memang tentunya infrastruktur penunjangnya. Yang kedua memang apapun itu harus ada direct flight. Yang pertama mereka pasti akan tanyakan, misal kita mempromosikan suatu daerah, apakah itu ada direct flight? Itu yang utama. Kan jadi belum. Kemudian tapi sekarang NTT sudah bagus, sudah mulai sekarang udah wah kan, itu senang sekali. Memang kita harus di research, dipromosikan, dan tergantung punten juga. Ini memang sangat tergantung dari siapa gubernurnya, siapa bupatinya, dan siapa itu kenyataan. Karena punten, misalnya sekarang NTT itu juga besar karena saya tahu gubernur, wakil gubernur semua itu bekerja, termasuk ketua DPD NTT, di situ Pak Abid bekerja, termasuk semua provinsi. Tapi misalnya tidak, itu saya juga tahu, misalnya ada gubernur satu sudah setengah mati, ganti gubernur dia tidak concern dengan pemerintahan. Jadi misalnya dia suka tambang, akhirnya ke tambang. Tapi sekarang ini terima kasih sekali lagi ke Pak Presiden, karena pada program kerjanya giatkan, dan kita devisa negara. Jadi sekarang saya merasa bersyukur, ke setiap daerah semua welcome, gubernurnya sudah ngomongin pariwisata. Jadi kita tuh, saya senang sekali gitu. Karena kalau kita tidak satu misi, sementara saya yang ini gubernurnya enggak, itu tidak akan happen. Sekarang alhamdulillah semua welcome, dan semua berpikir gimana pariwisata ini maju. Dan sekarang ini menjadikan devisa nomor 2. Dan mudah-mudahan saya sebagai ketua umum, saya berharap pariwisata menjadi nomor 1. Jadi memang pertama infrastruktur direct flight itu penting. Tapi kita sebagai pariwisata, insan pariwisata khususnya, terutama travel, kita harus kreatif dan ingin ada yang baru-baru. Jadi kalau berdasarkan riset dan berdasarkan pengalaman dan semua, orang yang tadi, wisatawan mancanegara perlu juga dia memang natural. Jadi infrastruktur itu tidak menjadi masalah utama, tetapi itu penting. Tapi dicamkan tidak masalah utama karena dia perlu natural. Namun betul sekali, minimal ada toilet, restroom yang nyaman. Memang misalnya waktu saya saya melihat misalnya tangga-tangga gitu kan, itu jadi tidak perlu semua, tapi diperbaiki sedikit-sedikit jalannya itu untuk menuju ke sananya. Misalnya yang rusak-rusak, saya ngomong dengan Bupati, ini tidak terlalu banyak Pak Bupati, cuman sedikit, cuman ada beberapa, misalnya jalan udah bagus tapi ada yang bolong-bolong, saya sampai seperti itu. Tetapi itu sebetulnya tidak mengeluarkan uang banyak. Jadi pariwisata ini tinggal di manage, tidak terlalu uang banyak dalam arti positif, dan itu bisa Pak. Dan itu yakin, kayak sekarang desa-desa, nah
Jadi inilah yang menariknya pariwisata dan sangat memungkinkan lagi cepat berkembang karena tadi kita untuk natural itu kita masih bisa jual dan cukup laku. Ya memang kalau dari yang tahun yang lalu itu hampir 70% karena bisa ya karena itu memang baik. Misalnya waktu itu contohnya misalnya ke Bali yang biasanya cuma berapa ke sekarang ini sudah 5.000 bahkan 10.000. Itu kan sudah sudah tinggi sekali. Alhamdulillah. Dan saya sangat bersyukur sekali lagi. Malah punten kemarin kita ada acara di Bali untuk Bali Beyond Travel Fair itu dari Lombok ke Bali itu full sampai dia tidak bisa datang. Dan ada beberapa dari Jakarta juga, tapi kita kan masih bisa pulangnya tuh masih ada yang waiting list seperti itu. Tapi udah yang penting berangkatnya. Saya bilang udah jam berapa nggak tahu nih. Saya udah ada tiket sih jam 7 tapi ini aja belum dapat gitu. Seperti itu kita harus bersyukur khususnya Bali, Jogja, Solo. Kemudian kemarin juga ternyata Balikpapan juga udah pasti penuh. Kemudian yang surprise juga misalnya termasuk Ujung Pandang yang tadinya disangka nggak penuh ternyata penuh. Tapi itulah destinasi. Nah kita juga harus bersyukur Indonesia nih waktu pasca Covid saya juga kirain sangat terdampak ya. Tapi apapun waktu Lebaran kan sangat booming. Seperti itu, terima kasih. Alhamdulillah Labuan Bajo itu sudah bagus. Kemudian Mandalika kita bisa lihat kemarin itu bagus sekali, itu keren lah istilahnya. Presiden kita itu saya tahu mempersiapkan sebelum Covid sampai akhirnya Covid. Kemudian Borobudur juga bagus. Nah Likupang kita masih karena belum terlalu kita starting. Juga Medan, Lake Toba. Itu Lake Toba kemarin walaupun terima kasih Pak Luhut sudah bekerja keras, namun mungkin ada masih sedikit-sedikit yang kita harus promosikan sehingga itu lebih gencar, terutama jika memang harus apapun punten kepada seluruh gubernur yang khususnya 5 prioritas kita memang sudah sering bertemu dan apalagi NTT sangat support. Kita memang harus berkolaborasi karena Asita lah maaf lagi yang tahu persis intinya jarum kecil pun kita tahu masalahnya. Mulai yang tadi, mulai dari masalah infrastruktur kita juga tidak perlu ini loh tempat ini hanya perlu dana sedikit walaupun infrastruktur perlu. Kemudian juga culture-nya kita karena juga sudah menguasai 514 kabupaten, kita tahu needs-nya apa, kita perlu apa yang diperbaiki. Tolonglah kita bekerja sama karena member saya kurang lebih 7.000 travel agent ini, punten, tanpa dukungan pemerintah aja kita harus jalan. Karena itu periuk nasi kita, apalagi didukung dan kita berkolaborasi. Apalagi selalu sekarang ini kan berkolaborasi sangat penting dan itulah. Tapi terima kasih pemerintah sudah support Asita, selalu mengikut sertakan. Namun kalau jika lebih diseriuskan lagi dalam arti kita lebih banyak diskusi, insya Allah ini akan tercapai cita-cita tadi mendapatkan devisa nomor 1 untuk pariwisata. Ya, saya juga sangat surprise ya, banyak sekali semua bertanya dengan saya dan itu juga sudah saya minggu kemarin saya ketemu dengan Dirut Garuda, juga dengan Direktur Niaga Sriwijaya. Tentunya kita diskusi karena mereka lah yang sangat berkepentingan. Intinya kita satu lagi, kalau kita berdasarkan positif berarti supply dan demand itu banyak. Karena demand kita banyak. Nah itu yang positifnya. Tetapi memang lagi-lagi
ini harga mahal, tolonglah, karena ini hanya bisa untuk yang istilahnya middle up. Kan kita semua ini pariwisata untuk seluruh wawasan atau seluruh yang ingin berpergian. Nah sekarang kan kita bisa lihat, kalau Garuda memang sebetulnya dari awal dia memang menggunakan Yankee Class. Sebetulnya ini harga itu tidak naik. Kita tuh kalau untuk economy class itu untuk airline itu ada sekitar 6 sampai 8 subclasses. Itu sekarang diperlakukan di yang tinggi. Itu biasanya yang tinggi itu Yankee Class. Dan itu diperlakukan kalau memang itu lagi full, dan sekarang pun dimensinya banyak, tapi kan penerbangan belum semua gitu. Misalnya di Bali harusnya biasanya 12 kali, kemudian termasuk Kuala Lumpur hampir setiap jam, ke Singapura internasional tadi. Nah itu kan belum, cuman 1 kali 2 kali. Sedangkan tahu dong penduduk Indonesia, kita juga harus bersyukur, berarti ekonomi kita jalan. Itu kalau di segi positifnya saya juga sangat surprise. Mahal pun masih penuh. Nah tapi kembali, tolonglah ini juga kita lagi diskusi, kita bekerja sama, dan kita lagi gimana caranya ini tidak sampai melonjak terus. Mudah-mudahan kita lagi diskusi, nanti next kita sudah bisa info harga-harga. Terima kasih juga semua pemerintah concern dengan ini. Dan mudah-mudahan saya berharap untuk harga yang tinggi ini cepat terselesaikan. Jadi kayak istilahnya minyak lah ya, harga tinggi mudah-mudahan cepat selesai, sama seperti itu. Ini jadi di pariwisata pun harga tiket gitu sangat melonjak tinggi. Oh, terima kasih. Itu sangat ada dan sangat banyak. Tentu terima kasih lagi kepada pemerintah, khususnya Pak Jokowi yang sekarang untuk pariwisata kesehatan. Itu dari awal kita udah, saya pun sebagai ketua umum lagi-lagi sangat ini, apalagi cuman yang Punten, Malaysia gitu yang deket, tapi kok padahal fasilitas ya, bukan saya menyebutkan ya kita kurang apa sih gitu ya kan. Tapi lagi-lagi saya diskusi juga kemarin kita dengan asosiasi untuk rumah sakit segala macam ya. Yang pertama tentunya sekarang alhamdulillah Pak Jokowi sudah menyatakan kita harus gimana caranya untuk kesehatan kita tidak kalah dengan luar negeri. Kalau saya saja yang mempromosikan tadi lagi-lagi itu mah hanya bisnis atau ini kurang apa ya, orang tuh namanya penjual gitu kan, yang enak-enak aja. Tapi alhamdulillah sekarang disupport lagi dengan pemerintah. Dan kemarin lagi-lagi saya ke Bali, sudah disiapkan juga di Sanur untuk kita renov, ingin membuktikan kepada masyarakat juga untuk fasilitas. Punten juga ini rumah sakit, kadang-kadang kan kita memang banyak yang komplain, pasti sudah berusaha juga rumah sakitnya saya bukan salahkan, tapi lebih baik kita juga belajar, termasuk saya. Untuk travel kita belajar terus bagaimana supaya compare. Jadi ini adalah suatu kolaborasi yang sangat baik, dan ini adalah yang tujuan yang baik karena kita sudah banyak fasilitas, kurang apa saya tahu sekali rumah sakitnya juga sudah ini. Nah mudah-mudahan dengan adanya Pak Jokowi untuk bagaimana kita juga kalau ada yang sakit tidak perlulah ke luar negeri, nanti di Bali sambil refreshing katanya sekalian mau jalan-jalan. Nah itu nanti sudah jadi, dan itu saya sangat betul-betul ini akan sukses, dan saya berharap ini sangat sukses karena banyak sekali dan itu memudahkan untuk kita juga termasuk saya. Kadang-kadang punten in midst-nya, jadi kita ada lagi punten, maaf jadi laptop. Kadang-kadang juga kita karena ke rumah sakitnya ke luar negeri, belum tentu juga hasilnya saya bilang apa gitu kan. Nah itu mudah-mudahan juga di sini sekali lagi fasilitasnya, dan kita harus membuktikan kepada masyarakat kalau kita ini seluruhnya baik. Ya,
Kalau sekarang ini memang kita lihat itu Prancis, kita bisa lihat dari mulai sekarang juga kalau Prancis misal untuk Indonesia tidak terlalu jauh, dia cuma 13 jam. Di Amerika dan itu juga long distance itu sangat mempengaruhi dari setiap negara. Misalnya kayak kita ke Amerika tuh hampir 23 jam dan bahkan lebih around 20 sampai 23 jam yang pastinya hampir 23 jam. Itu juga membuat kita capek. Jadi sekarang ini misalnya Perancis yang Europe. Nah, itu satu mereka memang dari tadi digitalisasi juga sudah keren dan dia selalu ada motivasi ada kreatifnya itu baik. Setiap kita ke sana mesti ada sesuatu. Dan dia juga mempunyai Schengen. Itu juga menjadi bagus. Dulu kita kalau ke Perancis harus bikin visa. Kemudian ke Belanda harus membuat visa, itu membuat malam. Kita itu ada Schengen, jadi itu dia negara-negara Eropa itu juga yang memudahkan. Jadi itu juga kita lagi berusaha negara-negara ASEAN, tentunya kita juga bersatu, mudah-mudahan di negara ASEAN jika datang ke Malaysia, datanglah ke Indonesia. Kita tuh udah mempromosikan, saya sebelum COVID itu sudah meeting di Kuala Lumpur, di Bangkok, kemudian di Filipina. Itu gimana? 3 destinasi, minimal 3 destinasi. Kalau kita pergi ke Indonesia, kita usahakan 3 destinasi, Singapura, Kuala Lumpur, whatever, seperti yang Europe juga bersatu. Itu kita belajar dari situ juga. Kita memang harus belajar apapun, termasuk saya pada saat itu dosen saya bilang belajar kepada yang sukses. Jangan malu belajar kepada yang sukses. Dan seperti itu mudah-mudahan kita juga ini akan berhasil nantinya, karena waktu itu sebelum COVID kita sudah, mudah-mudahan pas dapat COVID kita akan ini. Karena punten tambahan, misalnya dari Amerika sudah 23 jam ke Eropa, ke Kuala Lumpur. Nah, kenapa dari Kuala Lumpur ke Indonesia cuma nggak sampai 2 jam gitu loh. Termasuk Singapura, apalagi Singapura. Nah, itu kita lagi bekerja keras. Jadinya kita juga, Asita, sudah bekerja sama dengan seluruh negara ASEAN untuk membuat itu. Dan kita juga lagi berkolaborasi, tidak mungkin kita mempromosikan satu negara. Jadi saya ini tugasnya tidak hanya mempromosikan 34 provinsi juga. Karena kita saling mengisi kan, mereka juga datang ke sana mempromosikan Indonesia itu. Jadi kita memang kita harus seperti like family. Itu good question, itu yang kerja keras saya juga. Karena mereka banyak sekali, khususnya Kuala Lumpur, itu termasuk umroh. Karena banyak sekali direct flight dari Kuala Lumpur ke seluruh dunia. Kita tidak terlalu banyak. Jadi Jakarta, Singapura itu jadi, kalau tidak ada direct flight, itu memang jadi expensive. Gitu. Dan hub lah, seperti kayak begitu hub, termasuk saya juga ironis gitu, saya mau ke umroh ke Kuala Lumpur dulu, saya mau ke Europe Kuala Lumpur dulu, loh saya kan dapatnya cuma Jakarta Kuala Lumpurnya itu yang long distance yang lebih mahal, jadi yang harga cuma 10%-nya. Nah, itu juga menjadi PR. Nah, mudah-mudahan nih Garuda juga jangan sampai gitu kan, karena lagi-lagi itu waktu membuat paket itu airline itu adalah 60% dari harga paket adalah airline-nya. Nah, itu betul. Terima kasih nih, mudah-mudahan itu kita juga, inilah kita harus kerja bareng. Banyak sekali opportunity yang hilang. Dan tadi antara misalnya Singapura apa sih Kuala Lumpur itu yang anggaplah dia serumpun. Bayangin dia untuk kedatangan wisatawan mancanegara sudah lebih dari 28 juta. Kita dulu untuk mencapai 20 juta aja waktu kita cita-cita nggak sampai 16, berapa sehingga 17 juta lah something. Bayangin penduduknya dia 31 juta, kita 280. Itu 10%-nya lah anggap.
Tapi cuman 10% dari kita, dia sudah mencapai 28 juta lebih. Itu juga PR saya. Dulu juga riset saya waktu S2 saya. Bagaimana itu pada zaman dulu. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini dengan masa Covid kita like family semua. Terima kasih, saya merasakan itu dari mulai tidak hanya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terima kasih atas supportnya, tapi sekarang sudah semua. Karena lagi-lagi Pak Jokowi bilang ini concern. Jadi sekarang saya juga waktu itu kaget ditelepon dengan BUMN, ini Pak Menteri gini-gini sehingga gitu. Sehingga sekarang saya tahu semua concern dengan tourism. Inilah saatnya. Tolong, ini anggap rumah itu tinggal finishingnya. Kita sudah ada segalanya. Tinggal kalau kayak rumah tuh finishing tinggal dikasih apa, Versace mau merek apa, nah itu tinggal. Dah, inilah, bekerja samalah dengan Asita. Sudah tidak terlalu banyak dana. Itu tinggal langsung shoot seperti itu. Punten lagi, waktu itu mencapai target 20 kita diskusi. Saya bilang, kalau perlu 25 juta, istilahnya ya, kalau kita berkolaborasi, kita optimis. Kita harus mencapai seperti itu. Supaya kita, kan kata orang, kita harus bercita-cita yang lebih tinggi. Sehingga dapatnya itu. Nah, itu kita mudah-mudahan kita bercita-cita 25, sehingga mudah-mudahan dengan kerja keras dan doa itu akan tercapai. Ya, betul sekali, anggota Asita tidak mendapatkan insentif apapun dari pemerintah. Ini padahal kita sudah diskusi sekali, saya mengerti sekali Pak Menteri sudah berusaha, karena Pak Menteri Pariwisata saya tahu bukan memutuskan sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya ini semua kementerian bisa melihat, dan lagi-lagi bisa saya bertemu dan membuktikan bagaimana kita sudah mendatangkan devisa dan sudah membayar pajak, dan nanti kita bisa lihat data yang sudah dibuat oleh Asita. Memang sebetulnya kita terima kasih, kita waktu meeting itu sangat sekali ada ingin mendapatkan stimulus, ada berapa triliun, ada berapa miliar, tapi tidak. Yang pertama ada beberapa, tapi waktu itu harus ada NIB. Sedangkan pada saat itu tidak mungkin. Jadi itu banyak kendala yang istilahnya sangat menyulitkan, dan itu saya sudah berkomunikasi, janganlah kalau misalnya lagi ini minta NIB gitu, akhirnya tuh tidak dapat sama sekali. Jadi saat ini sekali lagi dipermudah karena Asita lah kembali yang mendatangkan devisa negara. Mudah-mudahan dengan adanya bincang-bincang ini kita sama-sama, saya seperti Pak Luhut bilang, jangan meminta kepada negara, tapi apa yang sudah dilakukan oleh negara. Sekarang maaf, terima kasih kata-kata itu, sekarang saya sudah membuktikan kepada negara, Asita ini anggotanya, apa yang bisa dikasih oleh negara untuk anggota Asita. Terima kasih, mudah-mudahan ini berarti dan kita bisa membuktikan nantinya setelah COVID ini, saya sebagai Ketua Umum akan membuktikan, akan mendatangkan devisa sebanyak-banyaknya. Dan target saya dari seluruh, kemarin di Bali, saya pergi ke seluruh provinsi, ujung pandang, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, semua saya datangkan, dan kita sudah komitmen. Seluruh ketua DPD Asita 34 provinsi akan berjualan dan mendatangkan inbound dan akan memberikan kontribusi yang lebih sebelum COVID. Tapi punten sekali lagi mohon kita kali ini juga diberi kemudahan-mudahan dan stimulus. Terima kasih. Terima kasih. Yang tadi sebetulnya infrastruktur itu pasti penting, yang pertama. Kedua, jika belum mampu dalam setiap provinsi atau kabupaten, marilah kita bekerja sama dengan Asita. Kita tahu desa-desa yang baik, marilah kita diskusi. Dengan dana yang
sedikit itu kita bisa maksimalkan. Yang ketiga, berilah insentif-insentif, terutama apalagi saya sebagai Ketua Umum Asita untuk travel kita yang sudah betul-betul lagi kan tanda kutip sekarat, itu mohonlah diberi insentif dan stimulus. Karena maaf ke seluruh pemerintahan, teman-teman sangat menunggu. Pada masa kita baik, tidak sebelum pandemi, maaf sekali, kita betul-betul proven, sudah membuktikan membawa devisa menjadi nomor 1. Itu ada riset, 67%-nya adalah anggota Asita. Itu bisa saya buktikan. Nah sekarang ini, tadi Asita karena memang cukup berat untuk 2 tahun ini, mudah-mudahan ada stimulus atau whatever, untuk memberi bantuan apapun bentuknya, walaupun misalnya tidak itu, berilah kesempatan-kesempatan kepada Asita, karena kita ini betul-betul ingin sekali kembali seperti sebelum COVID, dan ini perlu bekerja sama dan diberi kesempatan dalam arti positif, seperti misalnya jika ada event-event yang dari pemerintah, tolonglah bekerja sama dengan anggota Asita, karena kita siap. Dan sekarang ini maaf sekali banyak event-event itu yang tidak dilibatkan Asita. Janganlah langsung kepada hotelnya, airline-nya, karena itu kita jadinya tidak ada kegiatan. Jadi ingatlah, maaf sekali lagi, punten sekali lagi, waktu kita sebelum masa COVID kita bisa buktikan, bisa dilihat dari pajak dan segala macam. Asita itu menjual mulai dari tiket, pesawat, hotel, resto, kemudian souvenir, mulai dari jajakan yang istilahnya 500 perak sampai jutaan. Itu adalah intinya dari kerja keras Asita. Terima kasih, mudah-mudahan Asita bisa bangkit dan pariwisata juga maju.